tanah-tanah yang tidak produktif, karena kebajikan dan kebijakan manusia bisa saja diolah jadi lahan produktif kan sebenarnya, gitu kan. Orang itu kan lebih banyak bicara tentang keinginan ya, kerusakan yang nantinya juga akan berakibat ke manusianya kan. Krisis energi itu yang terjadi gitu ya. Kemudian karena juga faktor manusia. Oke, ketemu lagi di podcast Tepi Pantai di ruang jeda, di ruang cerita kita. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Kang Edi. Halo, selamat sore. Nanti kita tanya-tanya deh nama lengkapnya siapa. Dan mudah-mudahan bukan dari sana. Sana tuh? Sana tuh Palestina. Oh. Oke, Kang Edi, boleh memperkenalkan diri? Boleh banget. Nama saya Edi. Ya. Lengkapnya Edi Sutrisno. Edi, jadi kelihatan kan dari mana latar belakangnya ketika belakangnya adalah akhirannya O. Gitu ya. Oke. Nah, siap. Saya lahir di Magetan, satu kota di Jawa Timur. Cuma besar di Jawa Barat. Besar di Jawa Barat. Iya. Tempatnya di Bogor. Bogor. Iya. Gitu. Sejuk ya Bogor? Tidak juga sih ya sekarang ini gitu ya, karena juga kadang-kadang saja sih masih terasa sejuknya, khususnya ketika dini hari atau setelah hujan gitu. Nah kan sekarang juga kalau konteksnya Bogor itu kan sebenarnya juga sama mungkin ya, sama seperti Cirebon. Dia punya kota dan juga punya kabupaten gitu. Nah kebetulan kalau saya itu tinggalnya di kabupaten. Oh, kabupaten. Jadi lokasinya itu semi urban. Ya, tepatnya di Cibinong. Itu perubahan itu memang ada apa memang atau gimana? Itu memang ada sih. Jadi kalau boleh cerita, kalau dulu tempat tinggal saya di daerah Cibinong itu ketika SD, SMP paling hanya ada 1-2 rumah gitu ya, masih ada kebun, kanan kiri itu masih banyak tanaman bambu gitu. Kemudian di depan rumah itu sawah yang masih ditanami. Ketika musim hujan itu ada sungai kecil yang biasa dipakai buat mandi anak-anak. Kalau pas lagi musim layangan dipakai juga buat main layangan. Asik tuh. Tapi berjalannya waktu kebetulan juga di sana itu daerah semi industri, ada pabrik gitu ya. Kemudian juga urbanisasinya semakin tinggi, kebutuhan perumahan meningkat, sehingga kebun-kebun tadi itu berubah jadi pemukiman. Kalau di sana kami nyebutnya kontrakan, ya rumah-rumah petak gitu ya, untuk pekerja pabrik sekitaran tempat itu gitu ya. Sehingga kalau sekarang itu sudah penuh sama perumahan. Jadi yang tersisa ya jalan jalan gang yang cuma cukup dilalui oleh motor gitu. Dan sawah yang di depan rumah itu sudah berubah, sekarang sudah berganti jadi tempat sampah dan tempat terbengkalai gitu. Memang kalau menurut Kang Edi sendiri, lingkungan dengan manusia itu harusnya seperti apa sih? Saling membutuhkan kalau menurut saya, gitu. Ya bagaimanapun manusia itu perlu lingkungan,
karena dia itu sebagai tempat hidupnya, Iya. gitu. Nah, untuk membuat tempat hidupnya layak, nyaman, harus dijaga, harus dipelihara, gitu. Kalau lingkupnya hanya 1-2 orang, satu lingkungan rumah tangga, gitu, tentunya yang dipertimbangkan adalah hanya lingkupannya saja, gitu ya. Tapi kalau sudah semakin luas, gitu ya, lingkup kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan negara, itu ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan, gitu kan, agar pembangunan yang dilakukan oleh manusia itu juga tidak sampai membuat kerusakan yang nantinya juga akan berakibat ke manusianya, kan, gitu. Jadi memang manusia yang bijak itu tuh memang harus diperlukan sebetulnya. Sebetulnya. Iya. Karena kan sekarang antara kebutuhan dan keinginan, orang itu kan lebih banyak bicara tentang keinginan. Saya punya rumah, oke. Kemudian saya kalau sudah punya rumah, punya apa lagi? Kendaraan. Saya udah punya kendaraan, punya lagi. Oh, kayaknya kendaraannya boleh nih, bisa 2, bisa 3 nih, gitu kan? Ya. Padahal mungkin tidak perlu juga mereka bikin, kan? Nah, korelasinya apa? Pertama, kalau dari misalnya contohnya dari sisi transportasi, ketersediaan jalan, gitu ya. Anggap misalnya di kota lah ya, gitu. Jakarta, bisa kebayang, gitu. Perbandingan antara dimensi jalan dengan jumlah kendaraan, itu lebih banyak jumlah kendaraan. Apalagi di saat misalnya jam kerja dan jam pulang kerja dan jam masuk kerja. Korelasinya apa akhirnya? Macet. Apa yang terjadi? Pemborosan dari sisi dari waktu, dari bahan bakar kendaraan, itu hubungannya kemana? Penggunaan bahan bakar, ya kan? Lingkungan juga. Akhirnya apa? Perlu kebutuhan bahan bakar yang mungkin melebihi yang sebenarnya diperlukan, gitu ya. Sehingga ya krisis energi itu yang terjadi, gitu ya. Kemudian karena juga faktor manusia yang banyak perlu makan, perlu perluasan untuk tempat membuka ladang, lahan, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Hutan ditebang, ya. Sementara mungkin yang sudah dibuka, gitu, anggap misalnya tanah-tanah yang tidak produktif, karena kebajikan dan kebijakan manusia bisa saja diolah jadi lahan produktif, kan, sebenarnya, gitu kan. Yang bisa memperkecil upaya agar tanah itu atau hutan itu tidak dibuka lagi. Tadi harus benar-benar dibutuhkan manusia yang bijak dalam menempati satu lingkungan, karena sorry nih, koreksi kalau saya ada yang berlebihan atau ada yang salah. Sepengetahuan saya, ketika eksistensi manusia sudah mendekati eksplorasi ke lingkungan atau ke alam, menurut pandangan saya sudah tidak ada pilihan. Maksudnya tidak ada pilihan, ujungnya manusianya lagi yang kena. Makanya manusia yang bijak dalam satu lingkungan tuh menurut pandangan Kang Edi yang seperti apa? Yang tidak egosentris. Tidak egosentris. Ya. Tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan kelompoknya sendiri, tapi juga melihat ke
ke orang lain, ya, ke lingkungan, gitu ya. Anggap saja misalnya ketika kita eh, nunjuk, gitu ya. Nunjuk itu biasanya hanya pakai satu jari, Ya. dan itu pointingnya adalah ke satu orang misalnya gitu ya. Ya. Nah, cuma 4 jari yang lain, Ya. itu tuh kan mengarahnya ke kita gitu kan. Jadi kita kan harus introspeksi, harus lihat juga gitu. Ya. Kalau yang kita lakukan begini buat orang lain baik tidak ya, gitu ya. Gitu. Kalau misalnya kita nunjuk ke mereka, ke kitanya juga punya efek nggak ya? Iya. Gitu. Jadi itu sih yang saya lihat gitu ya. Dan itu pertimbangan untuk melakukan sesuatu, gitu ya, untuk bertindak harus didasari juga dengan fakta, data, gitu ya, sehingga didapatkan keputusan yang memang sesuai. Setidaknya tidak merusak, Pak ya. Kalaupun misalnya merusak, karena ya Iya, konteks pembangunan tuh pasti akan ada yang merusak gitu ya. Cuma itu kan harus minimalis gitu ya, gitu. Syukur kalau misalnya memang sebaiknya tidak merusak. Gitu. Kalau Kang Edi sendiri dari sisi lingkungan, dari aspek lingkungan, pandangan Kang Edi sendiri nih, secara umum kita bicara Indonesia, secara spesifik kita bicara Jawa. Sebetulnya menurut pandangan Kang Edi tuh lingkungan kita itu seperti apa sih? Hari ini? Saat ini kondisinya sebenarnya sudah cukup memprihatinkan sih, gitu. Bisa terbukti kalau misalnya ya bencana alam ya terjadi ya di media ya kita lihat dan bencana alam itu sebagian besar terjadi bukan karena hanya faktor alam gitu, tapi juga dampak dari apa yang dilakukan oleh manusia. Kita yang menyumbang. Iya, gitu. Di daerah hulu, ya, pembangunan tempat pemukiman, wisata, villa, ya. Sementara kan kalau hulu kita percaya bahwa itu jadi daerah resapan, ya, gitu ya. Kemudian di hilirnya sampah, ya. Ya. Tidak perlu kemana, misalnya kita jalan saja 2-3 langkah gitu ya. Ya, kita pasti kemungkinan besar sih akan lihat adanya sampah gitu ya. Itu ya itu sih yang saya lihat ya, gitu ya. Sehingga memang kita perlu introspeksi sebenarnya. Bagaimana kita mengupayakan agar alam itu bisa kembali baik, gitu ya. Alam itu bisa kembali memberikan manfaat yang berkelanjutan untuk manusia, karena bagaimanapun semuanya akan kembali ke manusianya, gitu. Apa yang kita lakukan, gitu ya, kita menanam, sebenarnya kan nggak cuma buat kita sebenarnya, bukan buat si penanamnya sendiri, tapi itu juga bisa dimanfaatkan oleh manusia secara umum, menghasilkan oksigen, kemudian juga dari pihak-pihak yang mempunyai kuasa untuk membuat kebijakan, ya itu harus diperhatikan. Kembali lagi ketika semuanya bijak dalam mengelola lingkungan, sepertinya masalah lingkungan atau alam ini mungkin butuh proses panjang ya, tapi tidak ada kata tidak mungkin kan untuk kita tuh bisa memperbaiki alam yang sekarang sudah
jangan bilang tidak mungkin sebelum kita mencoba. Sepakat kan? Gitu. Sepakat. Ya. Karena itu sudah, kalau misalnya kita bilang sudah tidak mungkin, itu sudah setengah jalan ke pintu keputusasaan. Iya. Ya. Artinya kita mengaminkan kerusakan tersebut. Iya, betul. Eh, Gitu. Kiat atau mungkin upaya menurut Kang Edi sendiri tuh dalam supaya interaksi antara manusia dan lingkungan ini selaras tuh seperti apa? Upayanya atau kiatnya mungkin? Itu bisa dilakukan secara individu, secara kelompok, secara komunitas. Itu masing-masing sebenarnya punya 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 apa namanya effort dan atau upaya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau misalnya individu, kalaupun misalnya kalau konteksnya adalah apa yang kita lakukan gitu ya, meminimalisir efek negatif ke lingkungan, Ya. gitu. Kalau pernah dengar tentang konsep 3R, 3R itu apa tuh Kak? 3R gitu ya. Ya. Kalau bicara tentang apa namanya efisiensi, itu sudah lama terkait sama apa yang bisa kita manfaatkan, gitu ya. 3R itu reduce, reuse, sama recycle. Nah, Kalau bilang reduce itu mengurangi. Nah, reuse itu menggunakan kembali. Recycle itu adalah membuat guna atau manfaat lain dari yang barang yang kita gunakan, gitu. Nah, sebenarnya dari sisi urutan kalau menurut saya ini berhubungan, gitu. Pertama yang kita bisa gunakan adalah reduce, ya. Bagaimana kita berpikir agar meminimalisir dampak negatif yang kita lakukan kepada lingkungan. Ya. Misalnya penggunaan, kalau ini kan misalnya dilarang menggunakan plastik, ya kan, gitu. Ya. Atau misalnya artinya kan kita harus berupaya untuk cari wadah lain selain plastik, misalnya gitu kan. Kemudian kalau misalnya ternyata kita tetap harus memanfaatkan barang itu, gitu ya, kita harus pakai cara yang kedua, reuse. Iya. Cara yang kedua. Menggunakan kembali. Ya. Artinya apa? Barang yang sudah kita gunakan sebisa mungkin itu kita manfaatkan kembali. Contohnya misalnya kalau di pemukiman perkotaan, misalnya, bisa saja penggunaan air di rumah itu kita bisa manfaatkan ulang. Misalnya dari air sisa kita mandi atau cuci piring, gitu ya, itu bisa kita tempatkan di satu wadah, gitu ya, untuk misalnya menyiram tanaman, gitu, ya. Artinya kita menggunakan kembali, gitu. Atau ya tadi, kalau misalnya mau bawa bepergian, bawa tumbler. Tumbler tuh tempat minum. Tempat minum. Ya. Sehingga itu bisa digunakan lagi. Nah, ketika itu sudah kita lakukan, kemudian ternyata barangnya sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, kita perlu memikirkan yang ketiga, recycle. Bagaimana kita bisa memanfaatkan barang yang sudah tidak berguna, itu kita pikirkan kembali untuk punya nilai guna. Gitu. Misalnya, apa ya?
ban motor, ban bekas. ban bekas. Oke. Ya, itu kan bisa saja misalnya kita manfaatkan lagi sebenarnya. Untuk jadi pot tanaman. Nah, itu, gitu ya. Sehingga kemanfaatannya bisa lebih panjang, gitu. Di sisi lain, kita tidak perlu barang baru, yang pastinya didapat dari alam, gitu ya, dalam waktu dekat. Gitu. Selain itu ya tentu saja bisa saja recycle itu kita coba kumpulkan plastik atau apa gitu ya, kita masukkan ke tempat pengolahan barang bekas, sehingga dia bisa jadi biji plastik yang bisa diolah lagi untuk jadi barang baru, Barang berguna yang lain. gitu. Sehingga itu cara sederhana sebenarnya supaya kita bagaimana memperlambat ekstraksi alam dan lingkungan, ya, gitu. Dari apa yang sebenarnya yang sudah kita gunakan sehari-hari. Kalau ini sih mungkin nggak ada hubungannya nggak? Kesadaran secara individu ada, kesadaran secara komunitas mungkin ada sebagian teman-teman. Kira-kira ada korelasinya nggak sih dengan kebijakan pemerintah? Harusnya ada. Harusnya. Ya. Ketika sudah dibangun kesadaran dari individu, kemudian itu jadi gerakan kelompok, komunitas, harusnya ya. Kalau kenyataannya itu jadi hal lain, gitu ya. Karena banyak faktor terpengaruh kepada oligarki, bagaimana mereka harus mengembalikan dana kampanye yang mereka sendiri. Ujug-ujug datang kebijakan gitu. Ya, sering sih itu terjadi, sayangnya ya. Iya, gitu. sayangnya. Iya. Karena mereka tidak melihat tidak melibatkan warga yang terdampak, gitu ya, untuk tahu bagaimana sikap atau pendapat dari warganya, gitu. Mereka hanya melihat bahwa oh ini bagus nih, gitu. Tapi kan bagusnya kan belum tentu juga untuk warga itu satu hal yang bagus, gitu. Ya. Sehingga memang keterlibatan bermakna dari warga untuk membuat satu keputusan, kebijakan, aturan, gitu, itu sangat diperlukan. Gitu. Oke. Prosesnya mungkin akan memakan waktu lebih lama, gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah ada keterlibatan dari warga dan mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, gitu ya, tentunya akan memberikan dampak kesadaran sebenarnya untuk warga ketika ada proyek atau apapun yang kebijakan yang bersifat dilakukan di sini gitu, terhadap lingkungan. Iya, kadang di dalam satu contoh kasus, tidak perlu saya sebutkan di mana ya, warga tuh hanya sekedar mempertahankan lingkungannya agar tidak dieksploitasi lah, bahasa orang kerennya begitu, dieksploitasi. Tapi tetap saja kebijakan itu tetap jalan. Nah, untuk menyikapi hal-hal seperti ini tuh tepatnya bagaimana sih? Ya, banyak saluran-saluran sebenarnya untuk warga mengekspresikan ya, pendapatnya. Mulai dari cara yang baik sampai ya harus nunjukin ke
pemegang atau pemangku keputusan bahwa warga tidak setuju. Oke. Gitu. Dan itu mengekspresikan pendapat itu sifatnya eh, diizinkan kok, diperbolehkan, gitu. Sah-sah saja. Sah-sah saja, gitu. Jadi ya karena kan itu berpengaruh kepada hajat hidup warga, Oke. gitu. Ya. Jadi tidak ada sebenarnya satu hal yang boleh saja Sebetulnya. warga untuk mengekspresikan bahwa mereka menolak. Tinggal bagaimana kan respon dari si Penentu pembuat kebijakan itu tadi, gitu kan. Ya, ibaratnya adalah tidak ibarat sih ya. Maksudnya ekspresi itu kan bisa macam-macam sebenarnya kan. Apalagi ketika misalnya satu kali dua kali tidak tidak ditanggapi, gitu kan. Tentu yang timbul ada kemangkelan. Iya. Marah dong, Iya. gitu ya. Nah, untuk lebih bisa dilihat, tentunya kan ekspresinya harus apa ya? Harus ada menunjukkan ekspresi lebih. Oke. Sehingga ya itu bisa saja dilakukan. Dan seringkali warga dicap loh. Kalau tadi sudah ekspresinya nggak ditanggepi, mengkel sedikit ekspresi lebih dicap, Iya. gitu. Kadang saya bingung juga nih Kang. Mau sampai kapan sih kita begini tuh? Menurut jenengan tuh harusnya menyikapi persoalan-persoalan seperti ini seperti apa Kang? Dari warganya, kalau saya melihatnya adalah perlu ada kebersamaan, Satu, gotong royong. ya. Punya satu dia harus jadi satu kesatuan yang utuh, gitu ya. Sehingga suaranya bisa didengar. Oke. Karena kalau misalnya warga sendiri ternyata terpecah, itu menjadi sangat mudah sebenarnya untuk orang bilang bahwa oh ini setuju kok, ini enggak kok, gitu loh, ya. Sehingga warga itu perlu kesadaran untuk melihat bahwa apa yang terjadi itu berdampak ke kehidupannya, baik ke dia ataupun nanti ke anak cucunya, gitu. Kemudian kekuatan untuk berhimpun itu menurut saya jadi satu hal yang penting bagi warga, gitu. Untuk tadi bisa dengan lugas mengemukakan pendapat. Karena kalau misalnya hanya satu dua orang saja gitu, ya mungkin dianggap sebagai pencilan ya. Udahlah, nggak usah dianggap kalau itu kan, biasanya gitu kan. Gitu. Biasanya seperti itu. Ya, selain juga misalnya sebenarnya sistem untuk menentukan suatu keputusan itu diperbaiki. Yang disebut sebagai wakil rakyat ya memang harusnya jadi wakil rakyat, ya, gitu ya. Yang harusnya bisa dengar dan jadi perwakilannya rakyat, gitu. Jangan sampai rakyatnya protes ngomong ke wakil rakyatnya malah nggak ada. Iya, gitu kan? itu sering terjadi. Ya, tadi benar. Di awal tadi jenengan sampaikan bahwa selain dibutuhkan manusia yang bijak dalam berdampingan dengan lingkungan, juga memang dinamika lapangan itu tidak sesederhana atau tidak sebijak individu manusianya. Kadang juga kebijakan-kebijakan pemerintah kita ini yang kok piye aku suruh jaga lingkungan,
Sementara gunung disuntik, Iya. perut bumi dirobek. Itu ya sorry, saya dari kacamata awam sendiri bingung gitu. Iya, iya. Sebetulnya mereka tuh ngomong apa, bertindak apa gitu. Iya. Nah, menyikapi hal ini menurut Kang Edi, selain daripada warga itu harus memperkuat ya tadi sistem berkomunitas dan segala macamnya, ada nggak hal-hal kecil atau hal sederhana untuk setidaknya mereka jangan gitu-gitu amat lah. Eh, yang pasti adalah itu harus diingat oleh warga, oleh rakyat, sehingga 5 tahun ke depan jangan lagi dipilih. Oke, Gitu. menarik, keren. Karena kan ya kesadaran itu kelihatannya sih masih belum kelihatan ya. Iya, belum muncul ya, gitu. Ya sudah, ketika misalnya pilihan lagi, orang itu bagi-bagi apa bingkisan gitu-gitu lah. ya, yang disebut sebagai operasi subuh gitu kan ya. Lumayan lah 100-200 gitu ya. Hari itu gitu ya, dipilih lagi, kejadian lagi, protes lagi, nggak selesai dong. Iya, gitu. Jadi memang cuma tanggung jawabnya juga memang di masing-masing pihak itu memang harus ini. Di warganya juga harus punya kesadaran bahwa mereka punya hak besar gitu ya, yang harus ditagihkan ke pemerintah, partai, gitu. Karena kan kita sekarang memang sistemnya adalah sistem kepartaian. Mereka juga harus melihat bahwa ada konstituen mereka sebenarnya yang harus diberi pendidikan politik gitu ya. Karena selama ini kan pendidikan politik hanya terjadi mungkin sekitar 5 tahun sekali. Keberadaan partai politik hanya ada pada saat pemilu. Iya, benar. Saat-saat lain dirasakan nggak, kelihatan nggak gitu. Paling kelihatan bahwa ini adalah ini wakil rakyat dari partai ini. Ya, itu juga berapa tahun sekali itu. Cuma kan tidak tahu bagaimana mereka walau mereka bilang bahwa menyerap aspirasi konstituennya. Seringnya begitu. Ya, oke. Jadi mulai nih ke warganya, ketika sudah mandek kayak gini, pelajaran penting untuk, karena kita sudah berjalan sistem itu, maka 5 tahun ke depan penting diingat nih, si A, si B, C, partai A, partai C, penting diingat. Jadi ketika misalnya warga melakukan protes gitu ya, juga perlu dilihat siapa yang merespon bagus dan siapa yang tidak, gitu. Karena kan sekarang zamannya sosial media nih, warga juga perlu untuk memantau sosmednya ya si wakil-wakilnya ya, gitu. Apa yang mereka bilang, apa yang mereka lakukan ya, itu juga perlu tuh dilihat, sehingga nanti warga bisa nilai, bisa kasih nilai rapot di ujungnya pada akhirnya gitu. Oh, ini bisa naik kelas gitu ya. Oh, ini bisa dipilih lagi. Oh, ini gagal. Ini DO aja lah gitu ya. Tidak usah dilanjutkan gitu. Oke. Mungkin ada pesan khusus Kang terkait lingkungan dan manusia? Saya nggak tahu, saya bukan orang yang karena saya sendiri masih coba belajar gitu ya. Bagaimana
mencoba menjadi manusia yang baik ke lingkungan gitu. Ya, hal paling kecil sebenarnya mulai dari diri sendiri lah. Lihat introspeksi, apa yang kita lakukan punya dampak nggak sih ke lingkungan gitu ya. Dan itu harus direfleksikan ke posisi kita. Karena begini, kalau saya melihat adalah orang biasanya ketika sudah menjabat sesuatu gitu ya, di posisi sesuatu gitu, orang hanya melihat bahwa eh, yang ada di belakang mereka itu adalah yang support mereka. Tapi mereka sedikit merasa malu ke konstituennya mereka gitu. Jadi ketika misalnya saya sebagai individu, sebagai warga itu melihat ke saya dulu gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan? Ketika saya misalnya jadi ketua RT, saya akan lihat apa yang bisa saya lakukan di RT. Kalau misalnya saya melakukan suatu hal yang negatif gitu ya, harusnya saya harus berpikir bahwa saya malu nih sama warga saya gitu. Nah, begitu juga ke yang punya posisi lebih tinggi lagi. Ketika dia menjabat sebagai bupati gitu ya, ketika ada warganya yang protes, dia harusnya juga introspeksi dong. Wah, saya kok di apa namanya diprotes nih. Ada hal yang salah kira-kira nih dari saya. Introspeksi itu yang harusnya terus dilakukan sehingga bisa memperbaiki tindakan selanjutnya. Oke, menarik sekali. Menurut pandangan Kang Edi adalah manusia yang bijak adalah manusia yang pandai mengintrospeksi dirinya. Keren, sangat menarik. Sekian dulu di ruang jeda, di ruang berbagi cerita kita kali ini di tepi pantai. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kang Edi. Terima kasih.